Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dilanjut lagi di channel Sinawari Berkah. Masih ngopi bareng sama Kang Jaro. Kita sinau tentang hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan sahabat semua diberi kesehatan, keselamatan, diberikan kemudahan rezeki yang halal dan barokah. Allahumma amin. Tadi kan banyak juga sih, tadi ada kejadian-kejadian bahwa banyak juga orang yang kadang-kadang pusing, gelisah gitu loh Kang. Ada pusing, banyak masalah lah orang ya, teman-teman gitu kan, pada mungkin ke Kang Jaro juga kan sering bercurhat tentang masalah-masalah kehidupan yang sebenarnya mungkin menurut mereka itu kan berat gitu kan. Dan kan juga mungkin dulu aku pernah mengalami mungkin masalah itu cukup berat begitu loh. Nah, supaya kita sebenarnya kan tadi tentang jadi nggak bahagia gitu loh Bang. Lah sebenarnya hakikat kebahagiaan sih itu apa Kang? Ya kan sebenarnya hidup itu tadi kata Jaro tadi itu adalah kebahagiaan gitu, kegembiraan. Terus kenapa kita jadi pusing mikirin sesuatu yang mungkin masalah itu berat gitu kan? Sebenarnya kan berat kecil masalah itu kan tergantung persepsi kita gitu loh Kang. Nah ini saya ingin belajar tentang bagaimana sesungguhnya tentang hakikat kebahagiaan gitu loh Kang, bahwa membangun kesadaran dalam diri kita bahwa hidup itu sesungguhnya adalah kebahagiaan dulu loh Kang. Ngapain digawe pusing kayak gitu loh Kang. Lah ini gimana Kang tentang hakikat kebahagiaan gitu loh Kang. Oh Kang Jaro. Pusing lah. Iya deh. Iya. Oh Kang Jaro. Ya, jadi bagaimana untuk menuju kebahagiaan? Iya, hakikat kebahagiaan itu sendiri ya, supaya orang kita Kebahagiaan. merasa bahagia gitu kan. Ya. Hmm. Kenapa orang sering jadi susah, Iya, pusing gitu. sering jadi pusing? Nah, pertama itu kita belum bisa melenyapkan kesombongan. Pertama kesombongan ya. Ya, kesombongan. Kesombongan di dalam diri kita itu, misalkan saja lah, kok getok ora bisa, misalkan. Nek ono carane kayak iki. Tanpa sadar bahwa kita itu melakukan kesombongan. Iya kan? Jadi kesombongan itulah faktor yang sangat berpengaruh. Apakah kita mau bahagia atau tidak kan seperti itu. Terus yang kedua yaitu bagaimana kita itu bisa melenyapkan keserakahan. Kesombongan terus keserakahan ya. Iya, keserakahan. Maksudnya gimana keserakahan? Keserakahan misalkan contohnya saja, ada orang punya ide, caranya membangun ini kayak harus kayak gini. Nah, terus Edi ngomong, orang sing bener ya kayak gini. Nah, tanpa sadar itu keserakahan. Serakah merasa dirinya paling benar kan bisa saja. Iya kan? Keserakahan itu kita banyak. Orang debat, kowe pengennya menang, keserakahan bukan? Itu keakuan bukan Kang? Dia merasa dirinya benar, aku Lah, kan iya. keakuan gitu, merasa Iya. dirinya bisa gitu. Iya. Itu mungkin itu juga bikin Iya, tidak bahagia juga ya. Betul. Itu kan karena kesombongan. Nah, kesombongan ini dalam rangka itu akhirnya orang dianggap salah. Apakah itu bukan serakah? Kan serakah. Berarti aku belum bisa menerima. Iya kan? Menerima orang, idenya orang. Orang dipatahkan. Anak sing lagi usul patahkan. Oh enggak kayak gituan. Nah, itu apakah bukan keserakahan? Kan keserakahan. Banyak keserakahan. Contoh saja misalkan. Maring ibunya pingin jangan tempe misalkan. Jangan kangkung baik. Apa itu bukan keserakahan? Karena aku belum bisa menerima apa yang menjadi keinginan orang lain tanpa sadar loh. Iya kan, keserakahan. Ya. Ibu punya ide pasang kayak si sang suami ngomong, jangan nggak usah kayak gitu. Apakah itu bukan keserakahan? Iya kan. Nah, setelah kita bisa melenyapkan kesombongan, bisa melenyapkan keserakahan. Nah, bagaimana orang itu juga tentang penderitaan, melenyapkan penderitaan. Lah ya nggak bisa susah Kang. Kan misalnya kita lagi nggak punya duit, terus
mungkin ada masalah keluarga atau masalah perceraian dan seterusnya, kan bikin kepala pusing gitu loh Kang. Nah, Itu gimana Nah iya, itu melenyapkan penderitaan itu maksudnya apa? Bahwa pusat penderitaan, puncak penderitaan, penyebab penderitaan apa? Akal pikirmu, alam pikirmu. Oh iya. Apa-apa dipikir kan jadi malah menderita. Iya. Iya benar gue. Iya kan? Iya. Sehingga orang yang senantiasa berpikir apa-apa dipikir itulah yang menjadikan penderitaan. Loh, berarti orang supaya ndak pikir bukan seperti itu gitu. Iya. Bukan seperti itu. Tidak semua masalah harus kita pikirkan karena gitu kan. Contohnya kamu lagi ndak punya uang. Kamu mikir, Iya. ya kepriwe ya, kan jadi malah menderita. Iya sih. Iya kan? Iya. Tapi bukan berarti oh ya, aku anak muncul lagi gitu. Awis lah, yang penting aku usaha. Iya. Sehingga pikiran sing anu itu ndak usah dibawa gitu. Iya. Iya kan? Ini yang jadi permasalahan bahwa orang itu kena apa menderita gitu loh. Apa-apa dipikir. Orang ada duit dipikir, anaknya rewel dipikir. Anaknya lara dipikir, anaknya orang bisa misalkan orang bayar sekolah dipikir. Nah. Iya kan? Jadi yang paling penting bukan berarti orang mikir gitu loh. Ini jangan sampai kamu itu pikiran itu menjadikan menderita loh. Kamu apa? Hanya menjalankan saja. Iya. Jalani saja sudah. Iya. Apa yang bisa? Iya. Kan seperti itu. Tapi jangan sampai ke bawah pikiran itu gitu loh. Iya enggak? Setelah itu bagaimana orang mulai bisa melenyapkan kotoran batin? Nah ini kotoran batin ini yang sering mengganggu ya. Iya. Kotoran batin apapun. Seperti rasa dendam, rasa benci, Apakah rasa jengkel, dendam? gitu ya. Apakah itu menjadikan aku memfitnah orang? Makanya termasuk ghibah itu tidak boleh di dalam hukum, ya karena itu menjadikan kotoran batin. Sering kita membicarakan kejelekan orang, itu kan salah satu kok membuat kotoran batin kita. Iya. Ada keluarga yang tidak sependapat dengan aku malah mikirakan kan jadi malah jadi kotoran batin. Iya enggak? Iya kan? Tetangga beli temen ya orang tahu nulung wong, itu penderitaan kotoran batin. Malah mikir sing ora penting ya. Iya. Iya. Kan? Banyak itu kita itu dimasuki malah kotoran-kotoran batin yang sedikit demi sedikit, maka nanti akan menggumpal. Isinya persepsinya orang itu jelek terus. Setiap kali perbuatan orang jelek terus. Karena apa? Sudah diliputi kotoran batin. Paribasanya kopi itu sudah ngelakat, angel dibersih. Kan seperti itu. Jalannya apa? Bagaimana jalan senantiasa dikucuri dengan air putih terus. Artinya keilmuan. Ngaji supaya paham. Terus bisa jadi satu gelas ini aku membutuhkan berbotol-botol untuk bisa menjadikan putih kan. Nah itu kan proses. Jadi tidak bisa sekali lagi bahwa proses untuk membersihkan batin itu bukan perkara gampang. Iya kan, bukan perkara gampang. Tetapi harus dijalani kan gitu. Iya kan. Bagaimana cara menjalaninya? Berusaha, berupaya bahwa aku itu tidak dikotori terus. Tidak dikotori gimana caranya? Yaitu salah satunya melenyapkan penderitaan itu. Agar benar-benar jiwa ini bersih. Makanya Nabi itu dibedah dadanya itu dalam rangka konteksnya itu adalah untuk membersihkan hati. Bukan dibedah kok dibukakan enggak gitu loh. Artinya supaya jangan terjadi bahwa hati itu dikotori itu. Titik buang. Ada muncul misalkan aku prasangka jelek habis seperti itu hilang.
istilahnya misalkan ada orang yang menyebalkan terhadap diri kita, saat itu boleh kita perasaan terjadi kayak gitu, menjadi kebencian, tapi setelah itu lenyap. Iya kan? Jadi ada prosesnya. Tapi kan ada orang dendam itu sampai berlama-lama, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun ada. Tapi kalau kita yang sudah memahami, begitu muncul dendam, habis itu rep hilang. Rep hilang. Nah, itu seperti itu maksudnya. Apakah perlu juga berarti tadi saya boleh tarik benang merah bahwa berarti kita harus merubah mindset pikiran kita gitu ya Kang, bahwa yang tadinya kita negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Apakah bisa seperti itu Kang, untuk merubah suatu masalah menjadi sebuah kebahagiaan begitu, seperti itu gimana? Iya betul. Tetapi orang yang bisa merubah mindset kayak gitu, itu kan perlu bimbingan. Iya kan? Ada orang yang mengatakan, oke, kalau menurut kamu bisa, ya sudah. Tetapi kalau memang dibutuhkan, makanya ngaji itu penting. Iya kan? Ngaji itu artinya mengkaji loh. Mengkaji. Bukan ngaji apa sih mlebu surga sih, hanya seperti itu. Enggak masuk gitu loh. Tapi hakikatnya ini apa? Supaya kamu paham. Nah, itulah yang disebut mengaji itu. Artinya mengkaji hal-hal sekecil apapun. Nah, sehingga akan lebih memahami, kan seperti itu. Dulu Edi itu enggak paham apa-apa. Iya kan? Nah, paribasannya mati. Urip ning mati kan gitu loh. Tetapi sekarang menjadikan hidup tetapi mati. Anane urip toh. Raga itu hanya sudahlah. Hanya sebatas panggonan saja. Kegembiraan intinya ya. Ah, itu sudah hanya kegembiraan saja. Ini kan proses. Proses yang enggak mudah juga loh, Bang. Yang mudah kan. Bertahun-tahun loh. Iya. Oke Kang, terima kasih. Alhamdulillah, itulah sedulur hakikat kebahagiaan. Bagaimana kita bisa sifat-sifat tadi yang harus kita coba singkirkan sedikit-sedikit. Sambung lagi sedulur ngopi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.